Shalom, selamat pagi adik-adik semua, dimanapun kalian berada. Saat ini kita kembali mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau duduk diam sejenak, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan senang sekali melihat adik-adik sejak kecil sudah setia beribadah kepadanya. Setiap minggu rajin ikut sekolah minggu. Kita mau menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dengan semangat. Sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi-Mu, yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua dan ampuni juga semua dosa dan kenakalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dulu, buku dan Alkitab tidak seperti sekarang, tetapi berupa gulungan seperti ini. Nah, setelah itu baru ditemukan bentuk berupa buku seperti Alkitab kita sekarang ini. Tetapi zaman dulu bentuknya gulungan. Cara membacanya dengan membuka gulungannya. Kalau sudah selesai, digulung lagi. Ada banyak gulungan-gulungan yang merupakan bagian dari Alkitab. Nah, kalau sekarang kita beribadah di gedung gereja, dulu umat Allah menyembah Allah di kemah suci. Setelah itu mereka menyembah Allah di bait Allah. Orang yang bekerja melayani di bait Allah disebut imam. Zaman sekarang kita beribadah di gedung gereja. Ada banyak sekali bentuk gedung bermacam-macam. Nah, kalau yang ini adalah gedung gereja kita, GKT Blimbing. Kita mau nyanyikan lagu Firman Indah, Firman Ajaib. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman Tuhan hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 22 dan 23 tentang Raja Yosia. Waktu itu Alkitab masih berupa gulungan dan tempat ibadah disebut bait Allah. Orang yang melayani di bait Allah disebut
imam. Yosia diangkat menjadi raja waktu dia masih kecil. Waktu berumur 8 tahun, dia menggantikan papanya. Alkitab mencatat bahwa Yosia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Waktu Yosia sudah besar, dia melihat rumah Tuhan, yaitu bait Allah. Berantakan sekali, banyak yang rusak. Bait Allah itu tidak terurus. Yosia memanggil pembantunya. Dia berkata, "Suruh para imam untuk mengambil uang yang diberikan orang-orang untuk bait Allah. Pakailah uang itu untuk membeli kayu dan batu. Carilah tukang kayu, tukang tembok, dan tukang bersih-bersih. Perbaiki bait Allah." Semua orang taat kepada raja. Tukang-tukang dan para imam bekerja keras sekali. Mereka memperbaiki bait Allah. Waktu sedang bekerja, mereka menemukan sebuah gulungan. Gulungan itu sudah tua sekali dan berdebu. Sudah tidak pernah dibaca orang. Apa ini ya? Gulungan itu adalah bagian dari Alkitab, dari buku Allah. Seorang imam memberikan gulungan itu kepada pembantu raja, dan pembantu itu membawanya kepada Raja Yosia. Dia berkata, "Raja, lihat, ada seorang imam memberiku kitab ini. Apa isinya?" "Baiklah Raja, akan kubacakan untukmu." Ketika raja mendengar isi kitab itu, raja menjadi sedih. Dia menangis dan mengoyakkan bajunya sampai sobek karena saking sedihnya. Dia berkata, "Oh tidak, apa yang sudah kita lakukan? Bangsa kita sudah tidak taat kepada Allah seperti yang tertulis di dalam kitab ini." Adik-adik, bangsa Israel tidak lagi taat dan mengasihi Allah. Mereka melupakan Allah. Mereka menyembah kepada patung-patung dan berdoa kepada dewa-dewa yang lain. Mereka melupakan Tuhan. Yosia tahu kalau bangsa Israel sudah berbuat dosa, sudah tidak taat kepada Tuhan. Dia menyuruh pembantunya dan juga imam untuk datang kepada Tuhan dan mencari tahu apa kehendak Tuhan. Tuhan menjawab Yosia. Tuhan memberitahu mereka bahwa karena Yosia tidak sombong, dia merendahkan hatinya, dia mau mendengarkan apa kata Allah seperti yang ada di dalam gulungan kitab. Karena Yosia memohon ampun dan meminta tolong kepada Allah, maka Allah mendengar apa yang kamu minta. Bangsa Israel tidak akan mengalami kesusahan selama masa pemerintahan Yosia, dan Yosia akan meninggal dengan tenang. Lalu Yosia mengumpulkan semua rakyatnya, semua orang yang tua, yang muda, untuk datang ke bait Allah dan mendengarkan pembacaan dari gulungan kitab ini yang berisi tentang hukum Allah, yang berisi tentang bagaimana caranya supaya mereka hidup mengasihi Tuhan.
Tuhan yang benar, bukan dewa dan patung-patung. Tuhan yang hidup, yang sudah menolong mereka keluar dari Mesir, yang memelihara hidup mereka. Semua orang mendengarkan. Dan semua orang berkata, kami akan mentaati firman Allah. Raja Yosia ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia membersihkan bait Allah dari patung-patung, dari dewa-dewa. Dia juga membersihkan seluruh kerajaannya. Kalau ada patung-patung, dia hancurkan semuanya. Dia mau menyembah dan mengasihi kepada Allah saja. Dan dia mau semua orang di Israel juga mengasihi dan menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Allah. Kita juga mau belajar hidup menyenangkan Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan dan juga kepada papa mama. Kita mau mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Papa, mama, kakak, dan juga adik. Kita mau rajin ke gereja atau beribadah online. Kita mau rajin berdoa dan juga memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Kitab Mazmur pasal 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, adik-adik, Alkitab bisa menunjukkan jalan. Jalan untuk membuat Allah senang. Cara bagaimana kita hidup dengan benar. Alkitab itu firman Allah, perkataan dari Allah. Siapa yang menulis Alkitab? Yang menulis Alkitab memang manusia. Allah sendiri yang menentukan orang pilihannya untuk menulis Alkitab. Allah mengirimkan Roh Kudusnya supaya mereka tahu apa yang harus ditulis. Ada banyak penulis di dalam Alkitab. Dan zaman dahulu Alkitab berupa gulungan. Sekarang Alkitab sudah dicetak menjadi sebuah buku. Dan ada juga yang dimasukkan ke dalam komputer atau handphone kita. Alkitab adalah buku yang paling baik untuk dibaca. Nah, sekarang kita mau berdoa. Semua tangannya dilipat lagi, kita tutup mata. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau baik kepada kami. Kami akan mentaati firman-Mu. Tolong kami mengerti isi Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau aktivitas. Siapkan lembarannya. Ini gambar apa? Ini adalah rumah Allah yang disebut juga dengan bait Allah. Tempat untuk menyembah Tuhan, beribadah. Dan yang ini siapa? Ini adalah Raja Yosia. Dia melihat bait Allah yang rusak. Dan dia meminta para imam untuk memperbaiki, membersihkan bait Allah. Apa yang ditemukan mereka waktu mereka memperbaiki bait Allah? Mereka menemukan gulungan yang berisi firman Allah.
yang memberitahu bagaimana mereka harus hidup dan mengasihi Allah. Apa yang dikatakan orang-orang waktu mereka mendengarkan firman Allah? Mereka berkata, "Kami akan mentaati firman Allah." Demikian pula kita mau belajar untuk mentaati firman Allah. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.